Labuan Bajo dalam gelaran KTT ASEAN 2023. Mulai dari hotel, kos-kosan, hingga rumah penduduk telah penuh dipesan dalam menyambut gelaran internasional tersebut. Nah, salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengakomodir hal ini adalah mengalihfungsikan kapal-kapal di Labuan Bajo agar dapat menjadi tempat penginapan. Salah satunya adalah KM Sinabung. Nah, saat ini saya tengah menunggu KM Sinabung dapat bersandar di pelabuhan dan nantinya kami akan mengajak Anda untuk melihat fasilitas di dalamnya. Pemirsa, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai akomodasi terapung KM Sinabung, saya akan berbincang langsung dengan Bapak Yahya Kuncoro selaku Direktur Usaha Angkutan Penumpang. Halo, selamat siang Bapak. Selamat siang Mbak Rina. Bapak, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu Pak, berapa sih Pak kapasitas yang bisa ditampung oleh KM Sinabung dan apa saja fasilitas yang ada? Oke, makasih Mbak Rina. Jadi untuk kapal Sinabung ini, kapal motor Sinabung ini adalah 2000 pax. Jadi jenis kapal yang tipenya 2000 penumpang secara keseluruhan. Nah, itu ada akomodasinya terbagi menjadi dua, akomodasi yang kamar atau cabin class, kemudian yang kedua adalah cabin ekonomi. Nah, untuk yang akomodasi kelas itu ada 4 jenis Mbak. Jadi yang pertama kelas 1 itu atau 1A sebutannya, itu satu kamarnya isinya 2 orang. Kemudian 1B atau 2 sebutannya itu isinya satu kamarnya 4. Kemudian ada 2A atau 2 itu isinya satu kamar itu 6. Kemudian ada yang 2B itu ada isinya 8 satu kamarnya. Nah, untuk kapasitas yang saat ini sudah terisi untuk kamarnya, alhamdulillah sudah full, semuanya terbooking. Jadi untuk yang kelas satunya itu ada 64 seat yang terbooking, jadi bednya 64 itu sudah terisi semua. Kemudian yang kelas 2-nya itu sudah terisi 80, kemudian yang kelas 2A atau kelas 3 itu sudah terisi sekitar 252, kelas 4-nya atau 2AB-nya itu sekitar 112. Nah, untuk kelas ekonominya itu sekitar 1392. Jadi sudah terisi sekitar 292-an. Jadi itu yang fasilitas untuk akomodasinya. Nah, selain akomodasi di Pelni ini atau di kapal Sinabung ini itu ada fasilitas musola. Jadi kalau misalnya menjalankan sholat, kemudian nanti malam dan seterusnya itu ada musola yang tersedia di atas kapal. Kemudian ada klinik, jadi kalau misalnya ada yang di atas kapal misalnya sakit, atau kita sedia dokter dan juga perawat di klinik di atas kapal. Kemudian ada juga kalau misalnya malam mau ngafe atau mau kopi, itu ada kafe di dek 8. Itu tuh kafe kalau misalnya mau pengen ngopi-ngopi seperti itu ada. Terus ada musik, live musik juga di ruang makan yang di di salon, sebutannya salon kalau di kapal, namanya itu tempat makan. Jadi ini fasilitas yang disediakan untuk mendukung KTT 42 ASEAN. Kalau untuk jaringan telekomunikasi, wifi dan sebagainya seperti apa Pak? Jadi di atas kapal ini jangan khawatir, untuk wifi-nya tersedia. Jadi kita sudah dedicated untuk wifi, semua sudah ada penguat, dan kita memang ada satelit di atas kapal. Jadi kapal ini sebenarnya ketika berlayar pun itu ada wifi yang di atas kapal ada. Kemudian yang berikutnya adalah jangan khawatir terhadap keamanan, juga kita ada CCTV. CCTV-nya terhubung dengan kantor pusat, ada 42 titik
Pak, kalau untuk siapa saja Pak yang akan menginap di akomodasi terapung ini? Ya. Jadi untuk akomodasi terapung ini sebenarnya akan dikoordinasi dari kami dengan timnya ke Sekretariatan Negara. Jadi sudah harus register terlebih dahulu. Jadi tanggal 6 hari ini jam 1 itu nanti sudah masuk untuk bisa melakukan register. Nah, yang nanti masuk di sini itu nanti ada dari kementerian lembaga yang sudah terregister di Sekretariatan Negara. Kemudian nanti ada beberapa wartawan dan juga ada pengamanan yang memang untuk mensupport jalannya KTT ASEAN ini. Pak, ada gak sih Pak upgrade atau fasilitas tambahan yang disediakan? Mengingat karena kan ini untuk mengakomodir ya Pak ya perhelatan ASEAN ke-42 di Labuan Bajo. Jadi secara keseluruhan sebenarnya layanan yang di atas kapal ini sama seperti yang kalau misalnya kita jual reguler. Hanya memang kalau bedanya kalau yang dijual reguler itu kalau yang akomodasinya kelas ekonomi itu kita tidak pakai untuk ada selimut, ada amenities, ada bantal, itu tidak, karena memang dipakai tarifnya kelas ekonomi. Nah, kalau untuk akomodasi terapung ini semuanya kita fasilitasi. Jadi ada bantalnya, selimut, ada spray, kemudian ada amenities, terus kemudian ada sandal, seperti layaknya hotel yang di darat seperti itu. Jadi itu kita upgrade layanannya seperti itu. Hanya memang kalau di sini nanti untuk makan kita sediakan restoran. Jadi mereka bisa memilih menu makanan sendiri di resto tersebut. Atau mungkin ada juga di sini ada minimarket, Pelni Mart, itu anak usahanya Pelni. Jadi kalau mau makan snack atau apapun itu ada disediakan di kapal. Terus sama fasilitasnya penambahan penguat tadi. Kalau biasanya memang kalau yang berjalan itu wifi-nya itu terbatas ya lokasinya. Nah, kalau saat ini di deck 4 ini yang kelas ekonomi, yang akomodasi ekonomi, di deck 5 itu bisa jaringannya sampai ke sana. Jadi sampai ke atas juga semuanya tersedia seperti itu. Pak, lalu apakah ada biaya untuk menginap di akomodasi terapung ini dan sampai tanggal berapa Pak akan mensupport perhelatan ASEAN? Jadi kalau secara overall, kalau Pelni ini ditugaskan, jadi ada penugasan dari Kementerian Perhubungan. Jadi ini semuanya memang kami mendapatkan penugasan, jadi ada penugasan dari Kementerian Perhubungan. Nah, untuk masalah biayanya itu memang ada biaya subsidi dari Kementerian Perhubungan yang mengakomodir terkait dengan akomodasi terapung ini. Jadi ini dari Kementerian Perhubungan, terus kemudian nanti dari Sesnek, DPIC-nya masing-masing itu nanti koordinasi dengan Kementerian Perhubungan terkait dengan masing-masing itu nanti seperti itu. Jadi secara overall kalau dari sisi Pelni kami mendapatkan pendanaannya dari penugasannya Kementerian Perhubungan. Baik Bapak, terima kasih atas semua informasinya Pak ya. Ya, sama-sama Mbak Rina, sama-sama. Ya pemirsa, itu dia tadi wawancara singkat saya mengenai akomodasi terapung di Labuan Bajo yang akan hadir sampai tanggal 12 Mei 2023. Dari Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Rina Anggraini, Subur Atmami Harja, Kantor Berita Antara, mewartakan.